Nah, di sini terlihat. Di sini dari Tirto ID. Nah, terus terang saya ingat buku yang dibagi-bagi di sini ya, yaitu tepatnya di CFD Jakarta pada waktu lalu, yaitu saya mengingat tentang obor rakyat yang dulu viral pada tahun 2014 dan bahkan juga di perpolitikan 2019. Ya, memang setiap ada momen pemilu ya, khususnya pada 2014 dan 2019 kemarin juga dihebohkan obor rakyat. Ya, membahas apa? Membahas Presiden Joko Widodo lah dan macem-macem. Di sini bahkan secara mengejutkan, yaitu pada kemarin, yaitu di CFD Jakarta, ada orang bagi-bagi buku dinastik politik Jokowi dan keluarganya. Nah, di sini saya sangat heran sekali ya. Kenapa Presiden Joko Widodo, padahal juga sudah 2 periode ya. Artinya apa? Artinya pada tahun 2024 mendatang sudah tidak terdaftar sebagai calon presiden. Tetapi kenapa ya masih diserang bertubi-tubi? Menurut saya ini sudah aneh dan lucu sekali. Ini seharusnya juga diusut ya. Maksudnya apa coba? Kayak gini, bener sih isinya menurut saya juga sangat lucu sekali sih tentang dinastik politik Presiden Joko Widodo dan sebagainya. Itu kan hak anak-anak dari Presiden Joko Widodo lah, ingin masuk ke dunia pengusaha, masuk ke dunia perpolitikan. Menurut saya terserah, itu adalah hak masing-masing lah, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum, serangan kepada Presiden Joko Widodo belum berhenti. Isu PKI gagal, isu ijazah palsu gagal, isu pelongo-pelongo gagal, isu diktator gagal, isu anti-Islam gagal. Sekarang mereka coba mainkan isu dinastik politik Jokowi. Paling-paling juga gagal maning. Kami masih bersama Jokowi. Iya, masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas lah. Masyarakat ini tidak mau, yaitu terbawa isu yang belum tentu kebenarannya. Nah, seperti ini video saat CFD di Jakarta, ada orang-orang yang membagi buku dinastik politik Jokowi. Nah, di sini terlihat. Di sini dari Tirto ID. Tapi juga belum tentu sumbernya dari tirto.id ya. Nah, menurut saya juga ini sudah ketinggalan zaman ya. Apalagi saat ini juga berita elektronik juga sudah banyak sekali. Kenapa masih dicetak seperti ini? Menurut saya sudah ketinggalan zaman. Dan itu polanya juga hampir sama pada waktu lalu lah, pada Pilpres 2014 dan 2019. Tapi pertanyaannya, saat ini itu Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden atau tidak terdaftar pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi kenapa yang diserang adalah Presiden Joko Widodo? Menurut saya juga sangat aneh sekali. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Faktanya memang Jokowi membuka jalan untuk membentukan dinastik politik. Jokowi presiden, Gibran wali kota, Bobi wali kota, Kaisang ketum PSI. Oh iya, kan beda kakak. Beda kakak itu alasan paling lucu. Ya, wali kota kan dipilih. Kalau rakyat nggak mau milih, kan nggak bakal jadi. Kalau menurut saya dinasti politik itu ya, kalau menurut saya pribadi sih, yaitu seperti di Demokrat ya. Itu ketika Pak SBY menjabat sebagai ketua majelis tinggi, dan di situ struktur organisasi di bawahnya ada Agus Yudhoyono, dan di bawahnya lagi ada keluarganya lagi, Ibas dan lain sebagainya. Menurut saya itu menyusun dinasti politik ya. Tetapi kalau di sini masyarakat yang menentukan, selama masih dipilih oleh masyarakat ya semuanya bebas terjadi lah, karena masyarakat yang bebas memilih ya. Seperti Bobi Nasution pada waktu lalu juga masyarakat percaya, yaitu di Medan
dipimpin oleh Wali Kota Bobi Nasution dan juga di Wali Kota Solo. Di situ juga masyarakat memilih Gibran, anak Presiden Joko Widodo, karena kemungkinan dinilai pada waktu lalu Presiden Joko Widodo berhasil memimpin Wali Kota Solo. Akhirnya juga terpilih kembali. Kalau menurut saya beda lah dinasti politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Menurut saya beda, karena di sini masyarakat lah yang menilai, semuanya memiliki hak yang sama lah, yaitu untuk dipilih dan memilih. Di sini dari Nai Kadrun Kejang-Kejang, kalau mampu dan mau serta dipilih secara jurdil oleh masyarakat, kenapa tidak? Serta mampu memajukan daerahnya. Mereka hanya kumpulan pendengki saja, hanya para kadrunista yang berbuat seperti itu. Karena memang mereka nggak ada otaknya sih. Asing mulai campur tangan nih efek larangan ekspor mineral mentah. Para koruptor mulai panik, nggak punya cara lagi menjatuhkan Jokowi. Ada gelagat mau gulingkan Jokowi. Juga menggaungkan ini. Lawang dipilih atas dasar suara pilihan terbanyak. Kok dibilang dinasti? Gibran, Bobi semuanya melalui pilkada. Kaisang melalui pemilihan anggota partai. Di mana dinastinya? Dulu obor rakyat, sekarang dinasti politik. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu juga mengingatkan saya ya pada obor rakyat. Di sini juga hampir sama, itu membahas tentang Presiden Joko Widodo di 2014 dan di sini divonis pada 2016. Di sini jadi mesin politik Prabowo Hatta. Wow, di situ yaitu jadi mesin politik Prabowo Hatta pada 2014. Lanyala meneliti berbalik mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Lanyala pun mengungkap pengakuan mengejutkan tentang turut menyebarkan obor rakyat pada 2014. Tabloid itu terlilit pidana dan pimpinannya divonis bersalah pada 2016. Seperti apa ceritanya? Di sini butuh waktu 2 tahun 4 bulan menyelesaikan kasus hukum tabloid obor rakyat. Proses hukum tabloid yang berisi propaganda negatif tentang Jokowi berliku-liku sampai majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 8 bulan penjara kepada para pengelolanya. Perjalanan obor rakyat bermula pada Mei 2014. Kala itu muncul edisi pertama berjudul Capres Boneka. Halaman depannya ialah karikatur Jokowi mencium tangan Megawati. Tak perlu waktu lama untuk tabloid ini jadi viral dan jadi perbincangan panas di jagat perpolitikan. Tim pemenangan Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala pun mengadukan tabloid tersebut ke Bawaslu pada 4 Juni 2016. Di tengah proses aduan itu, edisi kedua obor rakyat berjudul 1001 Topeng Jokowi beredar. Edisi kedua beredar lebih luas, bahkan sampai masjid-masjid dan juga pondok pesantren. Bawaslu pun mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan pada 12 Juli 2014. Berkas dilimpahkan ke Baris Krim Polri. Dewan Pers pun pada hari yang sama menegaskan tabloid obor rakyat bukan produk jurnalistik ya di sini. Setelah kasus ini dilimpahkan ke Baris Krim, sejumlah pihak muncul mengatasnamakan pimpinan obor rakyat. Setiardi Budiono muncul ke publik dan menggelar konferensi pers sebagai pemret obor rakyat. Klarifikasi juga dilakukan oleh Darmawan Sepriosa melalui situs media online bahwa dirinya juga terlibat dalam tabloid tersebut. Tim Jokowi JK pun langsung melaporkan keduanya ke polisi. Tak lama Mabes Polri menetapkan Setiardi dan Darmawan sebagai tersangka hingga polisi mengumumkan 2 penyandang dana tabloid obor rakyat, yakni Yano Nuhuhitu dan Zainal Asikin. Nah, jadi di sini memang beredarnya buku ini ya, memang sampai detik ini saya belum menemukan ya isi dari buku tersebut. Apa sih isinya, mengupas tentang apa saja, itu memang sampai saat ini belum ada media yang membahas terkait buku tersebut diterbitkan oleh siapa dan isinya seperti apa, belum diketahui secara pasti ya. Tapi di sini memang mengingatkan saya pada obor rakyat yang pada waktu ramai diperbincangkan, yaitu mengulas tentang Jokowi. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.